Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Hesti Julianti Saputri, mahasiswi dari jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkap. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan tentang tahapan proses perceraian di pengadilan agama. Pada umumnya, proses perceraian berlangsung dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tingkat pertama di pengadilan agama. Namun, apabila proses sidang berjalan dengan lancar, maka jangka waktu yang diperlukan biasanya hanya sampai 3 atau 4 bulan saja. Apabila para pihak dalam hal ini yaitu penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon datang ke persidangan, maka setidaknya ada 10 tahapan yang harus dilalui oleh para pihak dalam menempuh proses perceraian di pengadilan agama. Adapun prosesnya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu upaya perdamaian mediasi. Jika kedua belah pihak hadir di persidangan, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator yang telah disediakan oleh pihak pengadilan. Yang kedua yaitu pembacaan gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, majelis hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Surat gugatan penggugat atau pemohon yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat atau pemohon sendiri atau salah seorang majelis hakim. Yang ketiga yaitu jawaban tergugat atau termohon. Itu merupakan hak dari tergugat atau termohon untuk memberikan sanggahan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. Jawaban dapat dilakukan secara tertulis atau lisan berdasarkan pasal 158 ayat 1 RBG. Pada tahapan jawaban ini, tergugat atau termohon dapat pula mengajukan eksepsi atau rekonvensi gugatan balik. Yang keempat yaitu replik penggugat atau pemohon. Setelah tergugat atau termohon menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat atau pemohon diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat atau pemohon. Pada tahap ini mungkin penggugat atau pemohon tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat atau termohon. Yang kelima yaitu duplik tergugat atau termohon. Setelah penggugat atau pemohon menyampaikan repliknya, kemudian tergugat atau termohon diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat atau pemohon dengan tergugat atau termohon. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan pembuktian. Yang keenam yaitu pembuktian. Pada tahap ini, penggugat atau pemohon dan tergugat atau pemohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh majelis hakim. Untuk bukti saksi, minimal 2 orang saksi yang mengetahui persis permasalahan keluarga, misalnya orang tua. Yang ketujuh yaitu kesimpulan. Pada tahap ini, baik penggugat atau pemohon maupun tergugat atau termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Yang kedelapan yaitu musyawarah majelis hakim. Rapat pemusyawaratan majelis hakim ini bersifat rahasia. Dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan, dissenting opinion. Yang kesembilan yaitu putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau pemohon atau tergugat atau dan termohon tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari setelah putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Baik, mungkin itulah pemaparan dari saya. Tentunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.